Di edisi perdana unboxing gue. Ini adalah pertama kali yang gue lakuin. Di video-video gue sebelumnya gue nggak pernah melakukan unboxing. Nah sekarang untuk pertama kali gue akan unboxing sebuah jam tangan dari brand Invicta. Nah Invicta ini punya cerita menarik bro. Dan ini adalah salah satu dari brand Swiss made yang udah cukup lama sebenarnya. Dulu dia ditemukan oleh Raphael Picard. Nah, itu di Switzerland pada tahun 1837. Kemudian di tahun 1970 ketika Seiko masuk dengan quartznya, nah dia kehantem bro. Nah, akhirnya dia di-re-establish pada tahun 1991 dan dibeli oleh company di Amerika gitu bro. Nah ini kita langsung aja ya bro, langsung buka aja, kita lihat kayak apa. Wih cakep juga ya bro. Wih ada kertas lagi di dalamnya nih untuk ngelindungin si packaging si jamnya nih bro. Nah ini gue beli kebetulan second, dan harganya menurut gue cukup ramah di kantong. Kalau barunya sekitar di atas 2 jutaan deh seingat gue kalau gue lihat di online. Nah di packaging ini bahannya juga oke. Ini kayak patent leather ya, jadi bahannya juga soft banget nih, tuh soft touch. Kayak dashboard mobil bro. Kalau misalnya mobil lu di dashboard, nah ini bahannya sama nih bro, tuh soft touch. Nah, ada logo Invicta udah pasti. Langsung kita buka apa aja isinya. Ceng ceng. Oke, nah ini udah rusak nih bro. Ya nggak apa-apa lah ya, nama juga beli second. Nah ini dia jamnya bro. Keren abis ya. Gue suka banget nih warnanya nih bro. Perpaduan bezel warna biru, dial warna biru, kemudian di braceletnya atau rantai jam tangannya ada gold accent dan brush di samping kanan dan kirinya. Nah ini ada lap buat ngebersihin si jamnya. Nah, ini biasa dipakai buat di kacamata dan bahannya pun oke nih bro. Buat lap kacamata juga bagus. Ada beberapa paper, kita angkat dulu jamnya, kita singkirin. Nah kita bahas nih apa aja yang gue dapat. Extended bracelet ada di sini. Kemudian ini ada tag Invicta. Nah, kebanyakan original Invicta selalu disertai tagnya bro. Tapi seingat gue Invicta tuh juga ada KW-nya deh. Ya tapi yang punya gue enggak lah bro. Aman, gue udah cek. Nah ini ada. Sekarang bungkusnya kita singkirin dulu. Nah ini ada Invicta Watch Group International Warranty. Kantor pusatnya di Florida, di Amerika, karena seperti gue bilang tadi tahun 91 dia diakuisisi oleh perusahaan di Amerika. Jam ini tuh mengeluarkan jam tangan yang menurut gue agak-agak unik ya, dan gede-gede gitu bro, selain Pro Driver. Nah ini kartu garansi. Nah ini ada lagi instruction manual, which is gue nggak baca juga sih, ya kan. Kita singkirin langsung aja bro ke jamnya. Nah, mantep bro. Nah ini ada bantalan untuk melindungi jamnya dari baret-baret ya kan. Nah ini dia, gimana menurut lo bro? Keren banget sih kalau gue bilang. Nah jam Invicta ini menurut gue ini bener-bener jam tangan yang solid build-nya. Nah ini narsisistik dari sebuah brand. Gak apa-apa bro, sah aja bro, nggak? Ya kalau gue bilang sih sah bener lah. Sebuah brand menunjukkan eksistensinya dengan menuliskan brand tersebut dimanapun yang mereka suka di sebuah jam tangan. Nah Invicta selalu mencantumkan brandnya berada di sebelah kiri bezel ya, sebelah kiri case tepatnya. Nah kalau menurut gue Invicta ini punya build yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Braceletnya dulu kita bahas. Braceletnya ini ada, kebetulan gue beli Pro Diver yang quartz, bukan yang matic. Jadi harganya nggak semahal yang matic bro. Nah kalau braceletnya ini mempunyai kombinasi antara gold accent atau gold pattern dengan brush bro. Nah ini polish gold, ini kanan kirinya brush. Lebarnya, diameternya sendiri itu 40 meter. Materialnya pastinya stainless steel. Kemudian untuk bezel colornya, ini inner bezelnya ini blue, dialnya juga biru, dan ini unidirectional. Nah kita lihat nih bro. Nah, biasanya di bezelnya ketika kita
klik seperti ini, dia ada backplay sedikit. Nah ini lumayan loh, tuh sangat-sangat oke buatannya. Ya karena gue yakin sih Invicta tidak mau memberikan predikat yang kurang baik ya pada silsilah jam tangannya, karena dia juga sudah ditemukan sejak lama bro. Seperti gue mention di awal. Yang menarik kalau lo bisa lihat di logo Invictanya ini juga dia applied. Dan pastinya Mercedes logo di hands-nya pada jam. Hands jam dan ini hands menit ya bro. Nah ini hands jam nih yang logo Mercedes ya kan. Ini sangat umum dan sangat ketika sebuah jam tangan homage-nya Submariner atau Rolex Submariner ini pasti dia menggunakan hands yang mereplika si Rolex Submariner. Nah ini yang menarik adalah detiknya bro, hands detiknya juga ada logo Invictanya. Ini Invicta bener-bener narsisistik ya menurut gue, karena dia naruh logonya di mana-mana bro. Nih ini 1, kemudian pasti di dial 2, kemudian di hands di detik 3 nih kalau lo bisa lihat tuh bro. Coba nih kamera gue soalnya kurang bisa fokus chip. Nah ini lo bisa lihat ya bro ya. Tapi menurut gue itu malah jadi menarik karena detail. Nah yang penting sebuah jam tangan itu dipikiri detailnya. Kemudian untuk water resistance-nya 200 meter karena ini sebuah jam diver. Dan lo bisa lihat lagi bro, Invicta di mana-mana. Barusan gue udah bilang kan dia narsis banget. Nah ini Invicta bahkan di braceletnya juga ada. Tapi menurut gue ada baiknya sih, karena ketika orang mau forgery atau mau memalsukan sebuah jam tangan, dia pasti akan mikir 2 kali karena effortnya besar banget nih, terlalu banyak effortnya. Sini Invicta harus di engrave lagi, diukir lagi, di sini Invicta lo harus ukir lagi. Nah ini yang menurut gue walaupun jam ini harganya sebenarnya nggak semahal mungkin yang Matic, kayaknya di range 2,5 sampai 3,5 juta deh kalau yang quartz nih. Kalau yang Matic mungkin emang agak sedikit mahal. Kalau gue lihat sih yang Matic bisa sampai 5 juta, 6 jutaan ya kalau di online gue lihat. Nah, untuk si case-nya ini, diameter case-nya ini sebelum crown itu 40 mm. Kemudian ini tipenya nih push crown-nya. Tuh, lo bisa lihat lagi bro di crown-nya bro. Nah, ini logo di crown-nya ini ada semacam logonya Swiss malah bro. Bukan logonya Invicta. Nah, ini agak aneh ya. Kenapa dia menyematkan logo semacam bendera Swiss? Ya mungkin menandakan bahwa dia adalah Swiss Movement. Nah, Swiss Movement ini dengan kaliber 705 quartz dengan baterai. Nah, itulah yang membuat si Invicta ini khususnya yang baterai nggak tebal bro. Karena kalau misalnya yang Matic itu lebih tebal dia. Nah ini nggak tebal nih. Ini nggak tebal nih. Laknya, lebar laknya 20 mm standar. Ini Submariner banget ya. Gue ambil nih yang punya gue yang Loreo bro. Nah ini Loreo gue sebelahin. Tuh, gokil ya. Lu bayangin bro, ini kedua brand. Yang satu ini brand yang cukup lama udah ada, dan yang ini adalah micro. Nah ini micro brand dari China. Gila ya, build-nya solid banget men. Nah itulah bro, lu kalau bisa janganlah beli jam-jam KW. Ini jam-jam yang homage-nya Submariner kayak begini, harganya affordable kok. Dan lo bisa men beli. Ini range yang di bawah 2,5 kok. Daripada lo beli KW, ya nggak? Singkirin dulu Loreo-nya. Diver bro, sorry ini. Nah, professional 660 feet atau 200 meter water resistant quartz. Nah, ini bukan misleading karena kalau misleading gue contohin di Loreo. Nah, ini di Loreo ini agak misleading menurut gue. Di sini dia sebut Superlative Chronometer Officially Certified. Superlative Chronometer Officially Certified. Nah, ini misleading bro karena dia tidak ada ISO sertifikasi untuk diver watch. Nah, kembali lagi ke Invictanya ya bro. Nah, ini menurut gue mendingan lo bikin terminologi yang orang nggak merasa, contohnya kita atau lo semua yang hobi jam nggak merasa kayak, lah ini kenapa ada superlatif bener-bener. Nah, tapi gini, mungkin di Submariner homage kayak Loreo tadi, dia bener-bener pengen plek-plekan niru si Rolex Submariner dengan kata-kata juga yang sama. Nah, kemudian kalau gue bilang, menurut gue si braceletnya ini ini pasti 316L stainless steel. Lo bisa lihat solid banget, tidak ada renggang di tip lock tipnya.
Ini oke banget. Nah, loomnya. Nah, loom ini jadi isu yang sangat-sangat menarik ketika jam ini memang benar-benar lo buat diving, bro. Karena ketika lo di kedalaman, gue pribadi suka banget sama jam diver, tapi gue sendiri bukan divers. Tapi gue suka dengan semua bentuk-bentuk jam diver karena menurut gue sih nggak akan kayaknya nyemplung ke 200 meter ya. Mungkin paling dalam mungkin 2 meter kayak itu kolam renang ya. Nah, yang menarik juga di sini dia ada Cyclops dengan pembesaran 2,5 kali lipat di klaimnya dan cukup baik. Lo bisa lihat angkanya tidak dan Cyclopsnya tidak bergeser atau kadang-kadang tuh ada yang error, bro. Kadang-kadang suka ada yang miring-miring kayak gitu. Nah, itu yang menurut gue kurang oke ya dari sisi jam tangan ini. Jadi makanya kalau gue ngeliatnya ini dia sangat baik nih. Cyclopsnya juga udah cukup oke dan cukup jelas kita bisa melihat angka-angkanya. Sedikit gambaran tadi mengenai loomnya. Jadi cahaya ketika dalam gelap, dan menurut gue nilainya di posisi 6,5. Kenapa? Karena pudarnya cukup cepat. Jenis loomnya tidak pernah dimention di sini karena begitu banyak jenis loom. Kalau gue nggak salah ada 4. Jadi kita belum bisa mention apa sih yang dia pakai untuk loomnya ini. Nah, tapi disayangkan. Nah, ini menurut gue ya. Ini disayangkan menurut gue. Nah, ininya masih hollow, bro, endlinknya. Sementara kalau Loreo, nah ini gue akan bikin komparisi lagi, bro, comparison, susah bener ngomong, sumpah, comparison perbandingan antara brand Invicta, Loreo, dan satu lagi mungkin Pagani. Nah, ini yang bener-bener selevel mereka semua. Yang ini Swiss Movement, yang ini Seagull, yang Pagani itu pakai Seiko NH35. Nah, ini solid, bro. Dan ini berat. Ini lebih berat nih. Loreo lebih berat. Ini ya oke lah, tapi menurut gue lebih happy si Loreo ya, karena Loreo ini lumayan berat nih, bro. Nah, kalau misalnya si Invicta ini, nah tebelnya cuman 10, sekian, nggak sampai 11 mili. Gue waktu beli gue nggak tahu nih tebelnya berapa, karena gue search di webnya nggak ada ukuran diameter ketebalan, itu nggak ada. Yang ada hanya si case-nya aja, kemudian laknya aja, lak 20, tapi itu kan standar, ini 40 mili. Kemudian ininya nggak ada. Nah, gue itu lebih suka yang tebel, bro, sebenarnya. Nah, kayak gini. Nah, ini minimal deh. Ini kayak sekitar 12-an sampai hampir 13. Nah, ini cuma 11, nggak nyampe 10 sekian ini. Cuman ketika gue pakai, ini cukup nyaman di tangan gue yang juga nggak gitu gede. Tangan gue nggak gitu gede. Tangan gue diameternya tengahnya itu 5 cm, 5,5 hampir 6 cm kalau gue nggak salah. Jadi menurut gue ini udah cukup nyaman di jari gue, di lengan gue kayak gitu, bro. Oke, bro, gue rasa ini yang bisa gue sampein mengenai Invicta ini dengan bahan yang cukup solid, kemudian juga Swiss Movement quartz. Tadi gue udah coba sebutin kalibernya 705. Gue belum sempet buka si casebacknya ini. Nah, ini yang membedakan, gue nambahin. Ini yang membedakan casebacknya yang Swiss Movement yang quartz dengan yang automatic. Yang quartz itu casebacknya solid caseback. Jadi nggak exhibition atau terbuka atau transparan. Padahal sih yang itu keren juga tuh, bro, yang otomatiknya. So anyway, ini yang bisa gue sampein, bro. Dan jangan lupa lo subscribe video gue kalau lo suka, lo share, lo like, lo komen. Jangan lupa lo nyalain tuh loncengnya. Dan gue akan kembali lagi dengan jam-jam berikutnya yang affordable buat lo semua. Sekarang gue cabut dulu, bro.